Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Fitria. Di sini saya akan membahas mengenai indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Ada 4 hal garis besar yang akan dibahas pada pembahasan ini. Yang pertama, produksi massal. Yang kedua, keberhasilan usaha. Yang ketiga, indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dan yang keempat, faktor keberhasilan produksi massal. Produksi massal. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya yang murah, tidak berarti barangnya berkualitas rendah. Namun sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable parts atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus, adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Bersama-sama dengan pekerjaan produksi dan produksi batch, itu adalah salah satu dari 3 metode produksi. Sekarang ini konsep produksi massal sering diterapkan oleh produsen skala besar untuk berbagai jenis usaha dan produk. Proses produksinya didasari aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya sampai dihasilkan barang jadi. Tidak ada penumpukan di suatu proses. Semua berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Untuk memproduksi barang secara massal, kita harus mengikuti persyaratan-persyaratan produk atau diferensiasi. Persyaratan-persyaratan itu yaitu tidak mudah ditiru pesaing. Keunikan akan membuat suatu produk mendapatkan tempat di hati juga diingatan konsumennya. Kalaupun suatu saat produk dapat ditiru, maka itu tugas perusahaan yang harus bekerja keras untuk menghasilkan perbedaan agar tidak serupa dengan produk yang bertebaran di pasaran. Yang kedua, sesuai kepentingan konsumen. Unit produk hendaknya menampilkan atribut-atribut yang dirasa penting oleh pelanggan. Jika perusahaan mobil menonjolkan perbedaan hanya pada tempat duduknya, itu bukan merupakan diferensiasi yang penting. Karena atribut yang penting pada sebuah mobil misalnya pada kinerja mesinnya, desainnya, kemudahan perbaikan, kemudahan mencari suku cadang, dan sebagainya. 3. Memiliki keunggulan. Produk harus mempunyai banyak kelebihan dibandingkan perusahaan pesaing. Unik saja tapi tidak memiliki nilai lebih dari pesaing, cenderung hanya membuat produk tersebut berkesan mahal tanpa memiliki manfaat dan sama dengan produk lainnya. Konsumen pasti akan menghindarinya. Jadikan diferensiasi yang kita lakukan berkualitas dan penuh manfaat, sehingga konsumen merasa membeli barang dengan harga yang pantas tanpa harus berpikir 2 kali. Keempat, terjangkau. Setiap perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jangan sampai dengan adanya diferensiasi tersebut justru membuat harga produk yang Anda tawarkan melambung tinggi, sehingga konsumen merasa kurang realistis untuk membelinya karena tidak merasa sepadan dibanding manfaat yang ditawarkan dari produk serupa. Yang kelima, menguntungkan. Memperoleh keuntungan adalah sebuah prinsip bisnis secara umum. Meskipun diferensiasi membutuhkan biaya besar, namun harus tetap menguntungkan bagi perusahaan. Diskusikan beberapa biaya yang akan dibutuhkan untuk sebuah diferensiasi produk dan berapa harga jual yang pantas untuk mendapatkan keuntungan dengan bagian manajemen keuangan perusahaan. Ada beberapa tahapan untuk memproduksi barang secara massal. Yang pertama, perencanaan. Jika kita ingin membuat produk, mungkin kita akan membuat apa yang ada dalam pikiran kita. Lalu kita tuangkan dalam tulisan dan kita membuat sebuah proposal untuk merealisasikan apa yang sebelumnya kita pikirkan. Yang kedua, persiapan. Pada tahapan ini mungkin seperti membuat pabrik, sarana prasarana, juga tenaga kerjanya. Proses persiapan terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan urutan-urutan proses sebagai berikut, yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan perkakas, mobilisasi personalia, pembelian material, juga pembagian pekerjaan. Tahapan persiapan ini didahului oleh kegiatan seperti perencanaan dan desain produk yang dihasilkan oleh kegiatan perencanaan, riset, dan pengembangan. Pada tahap pelaksanaan dan pengendalian, proses dimulai dari produksi atau produksi massal, kemudian setelah produksi kita bisa menjualnya. Pada tahap terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan. Evaluasi harus sering dilakukan, entah 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, ataupun dibutuhkannya. Yang penting harus rutin. Di pengembangan kemudian kita akan mengembangkan pabriknya, tenaga kerjanya, cakupan wilayahnya, dan apapun yang dirasa perlu dibesarkan atau dikembangkan. Keberhasilan usaha. Keberhasilan identik dengan pendapatan, termasuk dalam produksi massal. Pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha.
Keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Kriteria keberhasilan. Keberhasilan usaha juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, keberhasilan tersebut didapat dari wirausaha yang memiliki kecerdasan, kreativitas, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan konsep wirausaha secara proaktif. Keberhasilan usaha tersebut dapat terlihat dari keadaan usahanya yang lebih baik bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha dalam produksi massal yaitu 1. Kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri bertujuan agar pelaku usaha dapat lebih leluasa dalam bertindak dan nyaman dalam melakukan suatu usaha sehingga tidak terganggu oleh lingkungannya. Yang kedua, produktivitas. Bagaimana melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Yang ketiga, kepuasan kerja. Kondisi psikis menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan atas perannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Yang keempat, kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Keberhasilan suatu usaha dapat diketahui dengan melihat kinerja suatu perusahaan yang diperoleh melalui perbandingan nilai yang dihasilkan dengan nilai yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walau dalam situasi yang tidak menentu. Karakter berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Bersemangat dalam melihat mencari peluang-peluang yang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Kelima karakter berpikir tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha. Terdapat 8 indikator keberhasilan yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan dan keberhasilan, yaitu yang pertama, peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, juga dukungan modal yang kuat. Indikator keberhasilan produksi massal. Indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi. Untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun, kita perlu melakukan pengukuran atas produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional produksi massal. Produktivitas sebagai rasio keluaran, output, terhadap masukan atau input yang bertujuan untuk menilai kinerja proses produksi. Pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, produktivitas, dan yang kedua, kapasitas produksi. Pada produktivitas ada beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama, perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Dengan kata lain, produktivitas diukur dengan dari tingkat efisiensi produksi masukan seperti tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Produktivitas merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat bermacam cara mengukur produktivitas, tergantung tujuan perhitungan dan data yang tersedia. Salah satunya yang paling umum adalah menghitung produksi kotor pekerja selama 1 jam kerja. Perhitungan ini dapat menghitung berapa efisien pengguna tenaga kerja untuk menghasilkan produksi keluaran. Selanjutnya, ada dimensi keberhasilan produktivitas yang di dalamnya ada 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu 1. Dimensi sikap kerja yang di dalamnya meliputi sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, dan sikap pelaksanaan inisiatif kerja. Dimensi tingkat keterampilan terdiri dari indikator keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, dan keterampilan mengevaluasi pencapaian program. Dimensi hubungan antara lingkungan kinerja terdiri dari hubungan dengan pimpinan, hubungan antar bagian, dan hubungan rekan kerja. Dimensi manajemen produktivitas terdiri dari koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, dan tanggung jawab pekerjaan. Dimensi efisiensi tenaga kerja terdiri dari jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemanfaatan waktu tenaga kerja. Dimensi kewirausahaan terdiri dari kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, dan kemampuan melihat potensi organisasi.
Kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah pada satu periode waktu tertentu. Kapasitas sering menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Karena itu, dengan tujuan pencapaian tingkat utilisasi yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi tinggi, penetapan ukuran fasilitas sangat menentukan. Ada beberapa jenis-jenis kapasitas, yaitu kapasitas desain. Kapasitas desain adalah kapasitas yang bisa diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan pada sumber daya yang cocok. Lalu kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Dan yang ketiga, kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang pertama, menurut Suryana, ada 5 indikator keberhasilan tahapan produksi massal, antara lain modal. Modal menjadi salah satu penentu dari keberhasilan suatu produksi massal. Untuk memproduksi barang dalam jumlah besar, maka dibutuhkan modal yang lumayan besar juga. Modal tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan produksi dan bahan baku yang akan diperoleh menjadi barang jadi. Ketika modal telah siap, maka produksi massal bisa segera dilakukan. Yang kedua, pendapatan. Produksi massal dikatakan berhasil apabila bisa menghasilkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum melakukan produksi, para pengusaha biasanya telah melakukan perhitungan potensi pendapatan yang akan diperoleh. Ketika target ini bisa dicapai atau terlampaui, maka produksi massal bisa disebut berhasil. 3. Volume penjualan. Produksi massal akan menghasilkan produk dalam jumlah besar. Produksi massal bisa dikatakan berhasil apabila volume penjualan meningkat sehingga tidak terjadi penumpukan hasil produksi di gudang. Yang keempat, output produksi. Indikator keberhasilan produksi massal lainnya adalah output produksi. Produksi massal disebut berhasil apabila output produk sesuai dengan target yang ditetapkan. Biasanya pengusaha akan menetapkan target produksi harian. Ketika target ini tercapai, maka tahapan produksi massal bisa dikatakan berhasil. Dan yang kelima, tenaga kerja. Keberhasilan suatu produksi massal bisa dilihat juga dari segi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang-orang yang bertugas untuk memproduksi suatu produk. Ketersediaan tenaga kerja, kecakapan, dan kemampuan memahami bidang pekerjaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dari produksi massal. Selanjutnya, ada indikator keberhasilan tahapan produksi massal menurut Dwi Rianti. Menurut Dwi Rianti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan juga pendapatan usaha. Faktor keberhasilan produksi massal. Pengadaan produksi massal sangat bermanfaat dalam membuat suatu produk lebih variatif dengan harga yang relatif murah. Produksi massal dapat menyesuaikan kebutuhan dengan kapasitas produksi secara massal. Untuk mencapai keberhasilan usahanya, seorang wirausaha akan melakukan upaya maksimal untuk mengembangkan usahanya menjadi sukses. Selain faktor dari diri pengusaha, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan produksi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kualitas SDM, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, culture dan budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat entrepreneurship. Pada faktor eksternal dibagi menjadi faktor pemerintah dan faktor non-pemerintah. Faktor pemerintah antara lain kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Faktor non-pemerintah antara lain sistem perekonomian, sosio-culture budaya masyarakat, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan, infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan lingkungan global. Demikian pembahasan mengenai indikator keberhasilan tahapan produksi massal yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.